Pada hari-hari terakhir Perang Dunia Kedua, wilayah Jerman menjadi saksi bisu berdirinya bangunan-bangunan aneh yang menyerupai hanggar raksasa. Bangunan ini bukan sekadar gudang penyimpanan, melainkan fasilitas manufaktur untuk mesin-mesin perang yang melampaui logika zaman itu. Silbervogel adalah konsep pengebom suborbital revolusioner yang dirancang untuk menjangkau benua lain melalui tepi ruang angkasa. Alih-alih landasan pacu biasa, pesawat ini direncanakan meluncur menggunakan kereta roket di atas jalur rel panjang hingga mencapai kecepatan ekstrim. Metode terbangnya unik, yakni melompat-lompat di atas lapisan atmosfer untuk memperluas jangkauan. Namun, teknologi 1940 belum mampu mengatasi panas ekstrim yang dapat melelehkan badan pesawat saat bergesekan dengan udara. Meski tidak pernah diproduksi, visi Silbervogel menjadi fondasi krusial bagi pengembangan pesawat luar angkasa masa depan. Krumlauf adalah solusi radikal Nazi untuk pertempuran kota. Laras melengkung yang dipasang pada senapan serbu STG-44 agar tentara bisa menembak dari balik tembok tanpa terekspos. Alat ini dilengkapi periskop khusus untuk membidik sasaran secara tidak langsung. Namun, hukum fisika menjadi penghalang utama. Peluru yang dipaksa berbelok mengalami tekanan ekstrim, seringkali hancur berkeping-keping sebelum keluar dari laras. Hal ini membuat akurasi sangat buruk dan daya rusak peluru menurun drastis. Selain itu, laras ini sangat cepat aus, terkadang rusak hanya setelah puluhan tembakan. Karena tidak praktis dan cepat rusak, Krumlauf akhirnya ditinggalkan oleh tentara garis depan, menyisakan sejarah sebagai eksperimen senjata yang gagal namun unik. Di tengah keputusasaan menghadapi gelombang pembom sekutu, Messerschmitt menciptakan Mi-163 Comet, pesawat pencegat bertenaga roket pertama di dunia. Dirancang untuk mendaki vertikal dengan kecepatan kilat, Comet bertujuan menginterupsi formasi musuh sebelum mereka mencapai jantung Jerman. Kekuatan utamanya sekaligus menjadi kelemahannya adalah sistem bipropelan yang sangat tidak stabil. Campuran bahan kimia korosif ini mampu menghasilkan daya dorong luar biasa, namun sangat mudah meledak. Kecelakaan fatal di landasan pacu menjadi pemandangan umum, hingga pesawat ini dijuluki sebagai peti mati terbang oleh para pilotnya sendiri. Meskipun mampu melesat melampaui kecepatan pesawat manapun pada tahun 1944, efektivitas tempurnya mengecewakan. Dengan bahan bakar yang habis hanya dalam hitungan menit, pilot kesulitan membidik sasaran dalam kecepatan tinggi, sebelum harus meluncur turun tanpa daya. Akhirnya, proyek ambisius namun mematikan ini ditinggalkan seiring munculnya teknologi mesin jet yang lebih aman dan praktis. Die Glocke tetap menjadi teknologi Nazi paling kontroversial dan misterius. Digambarkan berbentuk lonceng besar dari logam berat, perangkat ini konon menggunakan komponen internal yang berputar berlawanan arah dengan tenaga bahan radioaktif. Laporan mengeklaim uji cobanya menghasilkan radiasi ekstrim hingga mematikan makhluk hidup di sekitarnya. Spekulasi lebih jauh menyebutkan bahwa Die Glocke mampu memanipulasi gravitasi atau menciptakan distorsi ruang waktu. Meski bukti fisik resmi tidak pernah ditemukan dalam arsip militer Jerman yang disita, legenda ini terus hidup. Sebagian peneliti menduga teknologi ini sengaja disembunyikan untuk dikembangkan secara rahasia pasca perang. Hingga kini, Die Glocke tetap berada di batas antara sejarah kelam dan legenda urban yang menakutkan tentang ambisi teknologi terlarang. Ambisi Nazi tidak hanya berhenti di langit, tetapi juga di daratan melalui pembuatan Panzer 8 Maus atau tikus. Ironisnya, nama tikus diberikan pada kendaraan tempur lapis baja terberat yang pernah dibangun dalam sejarah manusia. Dengan bobot mencapai 188 ton metrik, Maus melampaui berat tank manapun yang pernah ada. Dirancang oleh Ferdinand Porsche, Maus dirancang sebagai benteng bergerak yang kebal terhadap senjata anti-tank standar sekutu. Lapis bajanya sangat tebal sehingga serangan langsung dari depan dianggap tidak berguna. Namun, ukuran raksasa ini justru menjadi musuh utamanya. Maus terlalu berat untuk melewati jembatan standar, memaksa para insinyur membangun infrastruktur khusus hanya untuk memindahkannya. Daya geraknya sangat lambat dan konsumsi bahan bakarnya luar biasa boros, menjadikannya sasaran empuk serangan udara.
Maus tidak pernah mencicipi pertempuran sesungguhnya dan tidak pernah memengaruhi hasil perang. Ketika Jerman runtuh pada tahun 1945, hanya 2 prototip yang selesai dibangun. Pasukan Soviet kemudian menemukan sisa-sisanya dan menggabungkan komponen dari kedua prototip tersebut untuk menciptakan satu unit kendaraan utuh, yang kini menjadi benda koleksi sejarah. Roket V2 adalah teknologi yang mengubah wajah sejarah sebagai objek buatan manusia pertama yang mencapai ruang suborbital. Di bawah arahan Wernher von Braun, roket balistik ini ditenagai campuran alkohol dan oksigen cair untuk menghantam target jarak jauh. Berbeda dengan pembom konvensional, V2 mustahil dihentikan karena jatuh dengan kecepatan supersonik tanpa peringatan suara. Meski sekitar 2.300 roket berhasil menghantam Inggris, proyek ini merupakan kegagalan logistik masif. Biaya produksinya sangat mahal dan bergantung pada kerja paksa ribuan tawanan perang di fasilitas bawah tanah yang tidak manusiawi. Meskipun gagal memenangkan perang bagi Nazi, V2 menjadi fondasi perlombaan ruang angkasa. Pasca perang, Amerika Serikat dan Uni Soviet memboyong teknologi serta ilmuwan Jerman untuk mengembangkan program antariksa mereka. Senjata yang awalnya diciptakan demi kehancuran ini pada akhirnya berevolusi menjadi teknologi yang membawa manusia mendarat di bulan melalui program Apollo. Kugelpanzer atau tank bola adalah kendaraan lapis baja Nazi yang paling misterius. Alih-alih roda rantai, kendaraan ini berbentuk bulat dengan 2 roda besar di samping dan 1 roda penyeimbang di belakang. Desainnya sangat sempit, hanya cukup untuk 1 operator dengan kontrol dasar dan lapisan baja tipis yang rentan terhadap serangan. Mobilitasnya lambat dan tidak cocok untuk medan kasar, memicu perdebatan mengenai fungsi aslinya. Sejarawan menduga Kugelpanzer dirancang sebagai unit pengintai jarak dekat untuk melindungi operator dari tembakan ringan. Satu-satunya unit yang tersisa ditemukan pasukan Soviet di Manchuria tanpa catatan operasional resmi. Hingga kini, Kugelpanzer tetap menjadi teka-teki teknik yang membisu di Museum Tank Kubinka, Rusia. Squarer Gustav adalah meriam artileri terbesar dalam sejarah, sebuah raksasa baja yang bergerak di atas rel kereta api khusus. Dirancang untuk menghancurkan benteng terkuat, meriam ini mampu menembakkan proyektil seberat 7 ton sejauh puluhan kilometer. Namun, operasionalnya adalah mimpi buruk logistik. Dibutuhkan ribuan personel untuk merakit dan menjaganya. Meski sukses menghancurkan bunker Soviet di Sevastopol, kelemahannya fatal. Larasnya cepat aus dan ukurannya yang masif membuatnya menjadi sasaran empuk serangan udara. Saat Jerman terdesak, Gustav menjadi beban yang mustahil dievakuasi. Akhirnya, awak Jerman menghancurkan sendiri mahakarya ini agar tidak disita musuh. Gustav tetap menjadi simbol ambisi militer yang runtuh akibat kompleksitasnya sendiri. Sun gun adalah konsep senjata Nazi yang paling ekstrim, dirancang oleh fisikawan Hermann Oberth untuk beroperasi dari orbit bumi. Idenya adalah memasang cermin raksasa di luar angkasa guna memusatkan sinar matahari ke satu titik di permukaan bumi. Secara teoretis, panas yang dihasilkan mampu menghanguskan kota atau armada laut tanpa peringatan. Namun, proyek ini tetap menjadi teori murni karena keterbatasan teknologi peluncuran dan material pada 1940. Meskipun tidak pernah dibangun, visi Oberth tetap menjadi subjek analisis pasca perang yang menarik sebagai bukti ambisi Jerman dalam mengejar supremasi teknologi militer hingga ke ruang angkasa. Program nuklir Jerman adalah ambisi yang gagal akibat manajemen yang buruk dan fragmentasi riset. Meskipun ilmuwan mereka menguasai teori fisika nuklir, proyek ini terpecah menjadi kelompok-kelompok kecil yang tidak terkoordinasi, sangat kontras dengan proyek Manhattan yang terpusat. Hambatan utama adalah kegagalan dalam proses pengayaan uranium dan desain reaktor eksperimental yang tidak pernah mencapai status kritis. Seiring meningkatnya pengeboman sekutu dan kelangkaan material, sumber daya dialihkan ke senjata konvensional. Saat perang berakhir, Jerman tidak memiliki senjata nuklir maupun reaktor yang berfungsi. Ambisi ini terkubur bersama runtuhnya rezim, menyisakan pertanyaan besar tentang sejarah alternatif jika koordinasi mereka lebih solid. Bachem Ba-349 Natter adalah pesawat pencegat bertenaga roket yang lahir dari keputusasaan Jerman.
Dirancang oleh Erich Bachem, pesawat ini diluncurkan secara vertikal dari menara tetap, memungkinkannya beroperasi tanpa landasan pacu yang telah hancur. Operasinya sangat radikal. Nutter meluncur ke formasi pengebom, menembakkan roket, lalu pilot harus melontarkan diri menggunakan parasut karena pesawat tidak dirancang untuk mendarat. Komponen mesin dan hidung dipisahkan secara otomatis untuk digunakan kembali. Namun, risiko ekstrim ini terbukti fatal pada uji coba berawak Februari 1945. Pilot Lothar Sieber tewas seketika saat pesawat hancur sesaat setelah lepas landas. Tragedi ini menghentikan program Nutter, meninggalkan konsep senjata sekali pakai ini sebagai catatan kelam dalam sejarah kedirgantaraan. U-Boat Tipe 21 adalah kapal selam sejati pertama di dunia yang dirancang untuk beroperasi hampir sepenuhnya di bawah permukaan. Berbeda dengan pendahulunya, Tipe 21 memiliki lambung dan baterai raksasa yang memungkinkannya menyelam selama berhari-hari dengan kecepatan tinggi. Inovasi kuncinya adalah sistem snorkel yang memungkinkan mesin diesel mengisi baterai tanpa kapal harus muncul ke permukaan, sehingga terhindar dari radar musuh. Kapal ini juga memiliki pengisian torpedo otomatis yang sangat efisien. Meski revolusioner, kendala produksi dan pengeboman sekutu membuat Tipe 21 terlambat diterjunkan. Setelah perang, desain ini disita dan menjadi standar dasar bagi pengembangan kapal selam modern Amerika Serikat dan Uni Soviet. Heinkel Hi-162, atau Volksjäger yang artinya jet rakyat, lahir dari desakan Jerman yang membutuhkan pesawat murah dan cepat di akhir 1944. Karena kelangkaan logam, pesawat ini sebagian besar berbahan kayu dan diproduksi massal hanya dalam hitungan minggu tanpa pengujian memadai. Keunikan desainnya terletak pada mesin jet BMW 003 yang dipasang di atas badan pesawat. Namun, posisi ini memicu ketidakstabilan gravitasi yang fatal. Banyak unit hancur di udara karena kegagalan struktur kayu pada kecepatan tinggi. Sistem ejeksinya pun berbahaya karena pilot berisiko tersedot ke saluran udara jet. Meski sempat bertempur pada 1945, Hi-162 lebih banyak membunuh pilotnya sendiri melalui kecelakaan teknis daripada serangan musuh. Horten Ho-229 adalah anomali jenius dalam sejarah kedirgantaraan. Berbeda dengan pesawat konvensional, Ho-229 menggunakan desain sayap terbang tunggal yang halus untuk meminimalkan hambatan udara dan meningkatkan efisiensi. Menariknya, kerangka pesawat ini didominasi material kayu karena kelangkaan logam di akhir perang. Namun, penggunaan material organik ini justru memberikan keuntungan taktis tak terduga, menurunkan visibilitas radar, menjadikannya salah satu pelopor teknologi siluman pertama di dunia. Dipadukan dengan mesin jet ganda, Ho-229 berpotensi menjadi ancaman udara yang sangat mematikan bagi sekutu. Sayangnya, kecelakaan prototip kedua pada tahun 1945 menghentikan program ini. Saat Amerika Serikat menyita prototip ketiga, mereka menyadari nilai revolusioner desain ini. Pengaruh aerodinamis Horten kini masih dapat terlihat jelas pada pesawat pengebom siluman modern seperti Northrop Grumman B-2 Spirit. Sejarah teknologi militer Nazi Jerman adalah kisah tentang kecemerlangan ilmiah yang dikorupsi oleh ambisi kekuasaan dan keputusasaan perang. Dari pesawat kayu hingga cermin raksasa di ruang angkasa, proyek-proyek ini menjadi pengingat bahwa teknologi secanggih apapun tidak akan mampu menyelamatkan sebuah sistem yang hancur secara moral dan logistik. Sisa-sisa mesin ini kini hanya menjadi pajangan museum, namun rekayasanya tetap menjadi pondasi bagi banyak kemajuan teknologi modern yang kita nikmati hari ini. Itulah deretan teknologi dan kendaraan Nazi terbengkalai yang paling luar biasa. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik tombol suka dan pastikan untuk berlangganan channel kami, agar tidak ketinggalan cerita yang kami bagikan. Terima kasih telah menonton, dan sampai jumpa di kisah-kisah luar biasa berikutnya.